warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizka Maharani, perwakilan dari kelompok distribusi pendapatan, akan menjelaskan mengenai materi tersebut. Langsung saja, distribusi pendapatan ialah ukuran untuk melihat pembagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masyarakat. Nah, distribusi pendapatan ini terdapat 3 indikator. Yang pertama itu ada ukuran distribusi, yang kedua itu ada kurva Lorenz, dan yang ketiga itu adalah rasio Gini. Yang pertama, untuk ukuran distribusi itu dapat dilihat dari pendapatan individu masing-masing ataupun rumah tangga masing-masing. Nah, ini dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok atau yang disebut sebagai kuartil, atau bisa juga dikelompokkan menjadi 10 kelompok atau disebut sebagai desil. Nah, dikelompokkan ini berdasarkan tingkat pendapatannya masing-masing untuk kemudian ditentukan proporsi dari tingkat pendapatan tersebut seberapa besar, dan kemudian ditetapkan persentase dari pendapatan tersebut itu masuk dalam berapa persen dari pendapatan nasional yang ada. Yang selanjutnya itu yang kedua, yaitu kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan itu sendiri. Nah, gambarnya itu ada di sini. Nah, yang sumbu horizontalnya itu menggambarkan mengenai jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif, sedangkan sumbu vertikalnya itu menggambarkan total pendapatan yang diterima masing-masing persentase jumlah penduduk yang ada. Nah, kurva Lorenz itu kan ada garis diagonal. Nah, garis diagonal ini di setiap titik-titik itu menggambarkan persentase jumlah penerima pendapatan tersebut. Nah, garis diagonal itu juga menggambarkan bahwasanya dia akan lurus, jadi itu menggambarkan adanya pemerataan sempurna dari distribusi pendapatan dan juga penduduk tersebut. Nah, dalam kurva Lorenz ini, semakin dia cembung atau menjauhi dari kurva Lorenz, kurva diagonal itu sendiri, maka dia akan semakin timpang distribusi pendapatannya. Selanjutnya yaitu rasio Gini. Nah, rasio Gini ini untuk mengukur derajat dari ketimpangan distribusi tersebut. Nah, koefisien Gini itu antara 0 dan 1. 0 itu berarti dia itu ada pemerataan sempurna, sedangkan kalau misalnya dia 1 itu adanya ketidakmerataan sempurna, atau dia tuh artinya tuh timpang. Nah, untuk melihat rasio Gini itu dapat dihitung dengan melihat dari kurva Lorenz. Di kurva Lorenz ini ada bidang yang antara kurva diagonal dengan kurva Lorenz itu bertemu. Nah, itu kan ada jadi bidang. Nah, itu hasil itu dibagi dengan luas tengah bidang kurva Lorenz secara keseluruhan. Jadi semakin jauh kurva Lorenz itu dari kurva diagonalnya, maka semakin timpang distribusinya. Selanjutnya itu ada kriteria Bank Dunia. Jadi ketimpangan distribusi pendapatan itu dapat diukur dengan menghitung persentase dari jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan secara keseluruhan masyarakat. Nah, dari kriteria Bank Dunia itu terdapat 3 kriteria. Yang pertama itu adalah jumlah proporsi yang diterima oleh 40% masyarakat kelas dari lapisan bawah. Yang kedua itu ada jumlah proporsi yang diterima oleh 40% dari masyarakat lapisan menengah, dan yang ketiga itu jumlah proporsi yang diterima oleh 20% masyarakat yang lapisan atas. Dari 3 kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, maka dapat pula dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu kelompok 40% terendah. Apabila pendapatannya itu kurang dari 12% dari total pendapatan secara keseluruhan, maka distribusi pendapatannya itu dapat dikategorikan memiliki ketimpangan yang tinggi. Kedua itu apabila kelompok 40% terendah itu memiliki pendapatan antara 12% sampai 17% dari total pendapatan secara keseluruhan, maka distribusi pendapatan tersebut dikategorikan memiliki ketimpangan yang menengah atau sedang. Sedangkan yang ketiga itu apabila kelompok 40% terendah itu memiliki pendapatan yaitu lebih dari 17% dari total pendapatan secara keseluruhan, maka distribusi pendapatan itu dikategorikan memiliki ketimpangan yang rendah.
Selanjutnya yaitu ketidakmerataan distribusi pendapatan. Nah, ada 3. Yang pertama itu distribusi pendapatan nasional, yang kedua itu ada ketidakmerataan pendapatan spasial, yang ketiga itu ada ketidakmerataan pendapatan regional. Nah, yang pertama itu ada distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan nasional ini menggambarkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat di suatu negara. Jadi kalau misalkan distribusi pendapatan itu merata, berarti masyarakat itu dianggap makmur dalam suatu negara. Sedangkan kalau misalkan dia distribusi pendapatan tidak merata, maka dianggap tidak makmur. Nah, yang ketiga itu adalah ketimpangan pendapatan regional. Ketimpangan pendapatan regional ini biasanya terjadi antar wilayah. Dalam hal ini ialah provinsi, antar provinsi. Nah, untuk dapat melihat ketimpangan ini dapat melihat angka yang ada dalam produk domestik regional bruto atau PDRB antar provinsi. Nah, sekian itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi distribusi pendapatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.